Kamu mau shock RC kamu seperti ini? Atau seperti ini? Hari ini Om Teddy akan ajarkan gimana caranya, mulai dari cara rakitnya. Sebagai contoh saya pakai shock dari Sakura D5 V2 Kit, tapi pada prinsipnya sama saja untuk semua shock. By the way, ini adalah video pertama dari seri Sakura D5. Rencananya saya mau bangun D5 dengan budget serendah mungkin, biar hobi RC drift nggak cuma mainannya para sultan, tapi bisa lebih terjangkau untuk lebih banyak orang. Jadi silakan save playlist yang ada di deskripsi video kalau mau ikutin perkembangan dari video seri D5 ini. Yang pertama disarankan kamu pisahkan bagian-bagian yang kecil biar nggak hilang dan juga nggak tertukar. Kita pasang airing, dan kalau saya lebih mudah pasang yang bagian bawahnya dulu. Untuk pasang tinggal dorong pakai tang ujung lancip. Airing ini kecil dan mudah mental dan hilang. Jadi disarankan saat pasang ditutupi di bagian atas dan bawah. Kalau perlu kiri dan kanannya juga ditutup, biar kalau mental itu gampang dicarinya. Tapi kalau kamu sudah biasa pasang airing atau merasa nggak perlu ditutupin, ya silakan aja sih. Kita pasang shock piston dengan 3 lubang. Pasang airing bagian atas, pastikan ujung airing sudah masuk di jalurnya. Lalu dorong pakai tang. Ini hasilnya. Sekarang kita akan pasang seal. Tidak wajib, tapi saya sarankan pakai green slime shock loop. Ini saya pakai buatan tim Associated. Fungsi dari green slime ini adalah untuk menjaga elastisitas karet seal agar lebih awet, yang akan membuat performa shock lebih baik. Harganya memang lumayan, antara 60 sampai 90 ribuan untuk ukuran sekecil ini. Tapi ini bisa dipakai untuk banyak shock, dan juga kalau dibandingkan harga shock RC yang lumayan, saya sih cukup rekomendasikan green slime ini. Tempat saya beli nanti saya taruh di deskripsi video. Lumasi di bagian di mana seal ditempatkan seperti yang terlihat di video. Kalau tidak mau pakai green slime, oleskan seal dengan oli shock agar seal tidak rusak saat pemasangan. Kita masukkan shock shaft, ambil kelebihan green slime, oleskan di O-ring cover. Masukkan ke shock shaft dengan posisi seperti di video. Setelah itu tutup dengan bottom cap. Pasang adjustable ring. Pastikan as shock bisa bergerak cukup lancar. Kalau ada tahanan sedikit itu normal karena seal O-ring. Kencangkan bottom cap, tapi jangan terlalu kencang juga. Kita potong ball cap kalau belum dipotong. Bikin alur dulu di ball cap pakai baut M3 biar lebih mudah dipasang nanti. Saya pakai tang potong untuk pasang ball cap. Posisi ujung tang di bagian ulir as shock, bukan di bagian yang halus. Jangan sampai ujung tang mengenai bagian as shock yang halus, karena itu bisa bikin baret yang bisa mengganggu jalannya shock, bisa bikin bocor dan sebagainya. Ini disarankan kasih jarak kurang lebih 1 mm di bagian ulirnya. Ya bisa dibilang sampai ball cap mentok ke tang saat diputar sih. Ini hasilnya. Tarik as shock full ke bawah atau posisi shock terpanjang, lalu kita isi oli shocknya. Sakura D5 pakai oli shock 200 CST sudah dapat dari paket penjualan. Semakin tinggi nilai CST semakin kental olinya dan shock semakin keras. Sebagai contoh 1000 CST akan lebih kental dari 200 CST. Isi sampai penuh atau sampai bibir shock. Kita pompa as shock untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di bawah shock piston. Setelah itu kalau ada gelembung udara, biarkan selama beberapa saat. Biasanya antara 5-15 menit semua gelembungnya itu sudah hilang. Hanya saja kalau ada banyak sekali micro bubble atau gelembung kecil-kecil seperti ini, kita perlu biarkan sampai 1 jaman, bahkan bisa lebih lama lagi sampai gelembung udaranya benar-benar hilang. Atau kalau mau cepat bisa dibuang shock oilnya lalu diisi ulang. Setelah selesai dipompa, atur posisi shock dalam posisi terpanjang atau full ke bawah. Dan setelah tidak ada gelembung udara, kita akan pasang karet seal atas. Sekarang kalau mau as shock bisa balik sendiri tanpa per. Pertama kasih oli shock di tutup atas.
Kasih juga di bagian karet silikonnya. Lalu taruh silikon di tutup atas. Oli shock akan memastikan tidak ada rongga udara. Setelah itu langsung ditutup. Dan ini hasilnya. Hanya saja bukan seperti ini yang saya mau. Alasannya nanti dijelaskan, tapi mari saya tunjukkan cara yang saya pakai. Balik dari setelah kita isi oli shock, cara menutup cap silikonnya adalah dengan yang ditunjukkan di buku manual, yaitu miring, bukan tegak lurus dari atas. Seperti ini contohnya. Dan biarkan saja olinya luber keluar. Setelah itu kita pasang tutup atas. By the way, oli yang dikasih dari kit Sakura D5 setelah dipakai untuk keempat shock masih ada sisanya sekitar 30-40%. Jadi jangan khawatir kalau butuh oli tambahan atau kurang karena luber, salah prosedur, dan sebagainya. Olinya cukup atau lebih kok. Gunakan tang dan obeng untuk mengencangkan, tapi jangan terlalu kencang juga. Dan ini hasilnya. Tidak mendorong balik sama sekali. Tapi saat digerakkan kita merasakan ada tahanan. Mungkin ada yang protes, "Om, salah itu, seharusnya ASOK bisa dorong balik kalau nggak ada per." Sabar, nanti dijelasin. Kita lanjut dulu perakitannya sebentar lagi selesai. Di kertas petunjuk D5 kita diminta untuk merapikan bagian yang ada di gambar. Tapi kalau saya perhatikan bagian itu sudah halus dan saya coba tiup, angin juga bisa lewat. Jadi saya nggak rapikan lagi. Kita putar adjustable ring sampai atas kalau belum. Ini berguna untuk mengatur kekerasan per. Kalau mau lebih keras tinggal putar ke kiri atau ke arah bawah atau kebalikan dari yang saya lakukan sekarang. Semakin posisi adjustable ring ke bawah, semakin mengurangi jarak main per dan membuatnya lebih keras. Kalau untuk drift biasanya kita atur suspensinya dalam kategori lembut atau soft. Kita pasang pernya. Kita pasang cover bawah seperti di video. Ini hasil yang sudah terpasang di mobil. Bisa terlihat shock bekerja dengan baik, tidak ada pantulan atau tidak membal-membal. Sekarang, alasan kenapa saya tidak suka settingan shock yang bisa balik sendiri tanpa per adalah karena gerakan balik tersebut diakibatkan oleh oli yang terlalu penuh atau terlalu padat sampai-sampai piston tidak bisa merubah posisinya lah istilahnya. Gerakan balik itu bukan karena vakum, karena mayoritas piston ada bolongannya atau tidak 100% vakum. Tapi gerakan balik itu kemungkinan besar adalah karena elastisitas tutup karet silikon. Jadi karena oli terlalu penuh atau padat lalu ada dorongan dari piston, karet silikon ini yang dorong balik ke posisi semula. Karena karet silikon Sakura D5 ini pendek, jadinya dorongannya terlihat lebih instan dan cepat. Kalau karet silikonnya panjang, seperti di shock buat RC off-road, biasanya dorongannya terlihat lebih lambat, lebih smooth, dan enak dilihat sih, emang enak dilihat bisa dorong balik. Tapi menurut saya kalau sampai shock mendorong balik otomatis tanpa per itu kurang baik menurut saya. Karena seperti tadi saya bilang itu terjadi karena oli terlalu penuh atau padat dan hal ini memiliki resiko akan membuat seal O-ring atau bahkan seal atasnya ini lebih cepat jebol atau rusak. Memang saya tahu kalau beli shock sudah jadi dari pabrikan atau sudah dirakit, beberapa di antaranya ketika per dilepas ASOK bisa balik sendiri saat didorong. Ini mungkin bisa terjadi karena proses perakitan yang massal. Atau kalau pikiran negatifnya ya biar karet sealnya nggak tahan selamanya. Kalau seandainya awet kan nggak beli shock lagi kita jadinya. Tapi ini kan menurut saya. Kalau menurut kamu yang benar adalah shock harus balik secara otomatis, ya silakan aja disetting demikian. Tadi juga sudah ditunjukkan caranya gimana. Mobil RC punya kamu, jadi ya bebas aja sih mau setting seperti apa. Settingan yang cocok buat saya belum tentu cocok buat kamu dan juga sebaliknya. Semoga video ini bisa berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton.